Haleluya, shalom, salam bahagia. Kita jumpa lagi di TV Pantai Costa. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa manusia sombong. Ada 3 alasan umum mengapa manusia itu sombong. Pertama, manusia sombong karena fisik, memiliki bangun tubuh yang bagus, cantik, gagah. Kedua, manusia mempunyai kekuatan jiwa, kecerdasan, kepintaran, bahagia, sejahtera, dan sukacita. Dan berikut yang ketiga, manusia sombong karena rohani. Karena dia menganggap diri rohani, dia menjadi sombong. Tapi Alkitab memberikan pelajaran kepada kita, ada 9 alasan atau dasar manusia itu menjadi sombong. Kita akan ikuti satu persatu. Mengapa manusia menjadi sombong? 1, karena kekuatan. Dia memiliki otot yang kuat, tenaga yang prima, kemampuan fisik yang mumpuni, maka dia menjadi sombong. Kita tengok dalam Yesaya 10 ayat 12. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh, sombong. Ayat 13. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Perhatikan di sini Raja Asyur merasa diri kuat. Dia kemudian menjadi tinggi hati. Dan pada akhirnya, ia dihancurkan oleh Tuhan. Kita manusia diberikan kekuatan oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan, fisik yang bagus dari Tuhan. Maka jangan sombong karena kehancuran akan menanti kita. Berikut kita lihat seorang tokoh yang lain, seorang raja, yaitu Raja Uzia. Raja Uzia ini di dalam 2 Tawari 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, inilah manusia. Setelah jadi hebat, mantap, dan merasa diri luar biasa, ia kemudian menjadi tinggi hati. Dan pada akhirnya kita tahu, ia dihukum oleh Tuhan. Nah, ini merupakan pelajaran penting bagi kita semua. Tak boleh sombong kalau kuat. Karena kalau kita kuat itu atas izin Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Nomor 2, gagah dan cantik. Saudara-saudara sekalian, orang pengen tampil cantik, gagah, supaya menarik. Nah, tetapi banyak manusia oleh karena memiliki postur tubuh yang gagah, wajah yang tampan, atau cantik dan ayu, maka dia menjadi sombong. Alkitab melaporkan dalam Yesaya pasal 29 ayat 20. Sebab orang yang gagah, sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua yang berniat jahat akan dilenyapkan. Nah, kemudian catatan yang lain, kita lihat dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, ke raja-raja engkau akan kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi memang Tuhan tidak suka orang nih yang merasa diri atau menganggap dirinya itu cantik dan gagah. Karena semua adalah anugerah Tuhan. Apalagi kalau dia suka menjelekkan orang dan menjelek-jelekkan orang. Tak bolehlah seperti itu. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Apapun keadaanmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena hidup ini semata-mata karena pemberian Tuhan. Ketiga, karena keturunan. Ada orang membangga-banggakan keturunan. Saya keturunan orang kaya. Saya ini dari garis keturunan kebangsawanan.
berdarah biru. Saya ini keturunan orang pintar, cerdas. Saya ini dan saya ini ada timbul kesombongan karena keturunan. Coba kita lihat Amsal 30 ayat yang ke-11. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya. Ayat 13, ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ayat 14, ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang yang miskin di antara manusia. Orang yang berpandangan angkuh dan menganggap orang lain rendah, karena mungkin dari keturunan biasa. Semua manusia rata di hadapan Tuhan. Tidak ada orang hebat, semua sama. Tapi ada orang suka membeda-bedakan orang karena faktor ras, keturunan. Ini salah di mata Tuhan. Hidup adalah anugerah Tuhan. Kalau engkau dilahirkan dari terah kerajaan, kalau engkau dilahirkan dari orang kaya, kakekmu, ayahmu, keluargamu kaya, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi kemungkinan orang yang terlahir bukan dari bangsawan, bukan dari orang kaya, tapi karena dia rajin dan takut akan Tuhan, dia naik tinggi dan melambung, dan dia diberkati. Dia jadi kaya. Jangan sombong, apapun alasannya. Yang keempat, karena perilaku, karena jago bicara, memiliki kemampuan linguistik yang bagus, dan bisa mempresentasikannya dengan ucapan-ucapan yang indah. Kita lihat dalam Yeremia pasal 48 ayat 29, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Bayangkan, ada beberapa kali disebut. Pertama, angkuh. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, congkak. Yang keempat, tinggi hati. Semua yang berlabel kesombongan ada pada bangsa Moab. Tapi ayat 30 dicatat, aku ini kenal kepongahanmu, demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapmu dan tidak benar perilakumu. Semua adalah bohong. Sudah bohong, sombong lagi. Sudah sombong, bohong lagi. Cakapnya sombong, seperti cakap angin saja. Dan perilakunya juga tidak benar. Semua apa yang dia buat dan dia lakukan itu semua berlabel tidak benar. Bohong. Jangan bohong, jangan sombong. Lakukan yang benar dan juga jujur. Nomor 5. Karena kepandaian berdagang. Ada orang sombong karena dia memiliki skill untuk berdagang. Kemampuan untuk mengembangkan modal kecil menjadi besar. Kemampuan untuk berdagang dari sedikit bisa mendapatkan laba dan keuntungan yang besar sehingga menjadi orang yang berpunya ataupun kaya. Kita lihat Yehezkel 28 ayat 4. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Ayat 5. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Ini kita lihat begitu banyak orang yang tadinya nggak punya apa-apa, tapi karena dia punya kecerdikan, kemampuan untuk berdagang, kemampuan mengolah uang, dan skill ekonomi yang hebat, maka tak lama kemudian ia menjadi kaya. Nah, orang-orang yang seperti ini mudah terserang dengan kanker, dengan kanker yang sangat berbahaya, yaitu kesombongan. Ayo silakan bekerja keras, silakan dengan rajin mencari duit dan kekayaan. Tapi jangan sampai kita dihinggapi oleh roh kesombongan. Ini sangat-sangat berbahaya.
Harta dan kekayaan adalah rezeki dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Syukuri semua itu. Syukuri semua itu. Jangan sombong kalau engkau memiliki kecakapan, skill, kemampuan untuk berdagang. Puji Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nomor 6. Karena memiliki kota yang kuat. Kota yang hebat. Kota yang kaya. Ada kota kaya di dunia seperti Tokyo, New York, London, Paris, Barcelona. Ini kota-kota kaya di dunia, San Francisco. Kota-kota yang besar, kaya dengan gedung-gedung pencakar langit. Nah, ada orang menjadi sombong karena dia tinggal di kota, di negeri yang kaya, yang besar dan masyhur. Tapi ingat saudara-saudara sekalian, negeri yang kaya bisa dihancurkan dalam sekejap oleh gempa bumi, dapat dilanda dan diporak-porandakan oleh tsunami dalam hitungan menit saja. Semua harta di sebuah kota dapat lenyap begitu saja. Gedung-gedung bisa runtuh, hotel-hotel bisa hancur, mobil-mobil bisa diremukkan dan dibawa hanyut, semua permodalan bisa hilang dalam sekejap. Kota bisa hancur, negeri bisa binasa. Jangan sampai kita sombong kalau kita berada dalam satu posisi yang kita sendiri merasa aman karena kita memiliki kota yang hebat. Yeremia 48 ayat 7 berkata, sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Ayat 30. Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya, tidak benar perilakunya. Ini kita melihat tentang Moab. Moab pada akhirnya dihancurkan sama sekali karena merasa diri negeri dan kotanya itu kuat. Jangan berpikiran seperti itu. Sebuah kota dapat dihancurkan oleh Tuhan dalam sekejap. Ya, hanya dalam sekejap. Puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu rumah bisa rata dengan tanah. Takutlah akan Tuhan. Kemudian, kembali kita lihat dalam Obadya pasal 1. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh di tengah-tengah bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Kesombongan itu adalah awal kejatuhan. Kesombongan itu mendahului kehancuran. Sekarang nomor 7. Mengapa manusia sombong? Karena pemenang. Kita atau orang yang merasa diri menang akan ada di dalam hatinya dan pikirannya, aku hebat, aku bisa, aku dahsyat, aku luar biasa. Ingat, jangan sampai perasaan ini bisa tiba pada satu titik yang disebut sombong, angkuh, atau ponga. Sebab kalau kita diberi kemenangan, itu adalah kemurahan dan kasih Tuhan. Jangan sampai hinggap dan bertakhta di otak dan di hati kita rasa sombong. Pada akhirnya kejatuhan akan tiba. Dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 10. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapatkan kehormatan itu. Dan tinggallah di rumahmu, untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama dengan engkau. Tetapi Amasya tidak mendengarkan, sebab itu majulah Yoas Raja Israel mengadu tenaga mereka. Ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet-Semes dan yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah
oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Karena merasa diri telah menang sebelumnya, merasa sombong dan kembali ingin menantang orang-orang Israel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia kalah dan lari pontang-panting. Jangan sangka kemenangan hari ini akan disusul dengan kemenangan besok hari. Dan kemenangan itu tidak akan bisa dijamin kalau kesombongan itu datang terlebih dahulu menyerang. Yang mengalahkan kita adalah kesombongan kita. Ini amat sangat berbahaya. Puji Tuhan. Nomor 8. Orang sombong itu karena pangkat dan jabatan. Menduduki sebuah posisi itu baik. Kemudian memiliki pangkat itu bagus. Itu prestasi kok. Tetapi jangan sampai karena pangkat dan jabatan, saya dan Anda, kita semua menjadi sombong. Kita kenal persis tentang Nebukadnezar, Raja Babilonia, penakluk bangsa-bangsa. Dan dia menjadi raja di raja yang besar, dihargai dan dihormati. Tapi kemudian virus kesombongan datang menghantam otak dan juga hatinya. Kita lihat dalam Daniel 5 ayat 20, sebuah kesaksian di sini. Tapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti pada lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Nebukadnezar karena sombong akhirnya bernasib sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Dia menjadi seperti seekor binatang. Ini kenapa? Karena bangga pada pangkat, bangga pada jabatan dan kedudukan. Oh, kita harus sadar bahwa kalau kita memiliki pangkat, itu adalah pemberian Tuhan. Kalaupun ada jabatan, itu adalah kepercayaan Tuhan semata-mata. Dan yang paling terakhir, sombong karena kaya. Ya, sombong karena punya modal besar. Sombong karena bisa membeli apa saja. Sombong karena bisa pergi kemana saja. Sombong karena memiliki uang banyak, aset yang banyak, dan pabrik uang yang besar. Kita lihat ada sebuah peringatan untuk orang kaya. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada orang kaya punya segala sesuatu, tetapi tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu. Ada orang punya kekayaan yang berlimpah ruah, tapi tidak bisa pergi ke sana dan tidak bisa pergi ke situ. Ada orang yang sudah punya begitu banyak kepemilikan, banyak perusahaan, tapi sudah terlentang tidur di atas ranjang orang sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Banyak orang kaya dan sangat kaya raya yang menyesal karena dia tidak bisa lagi menggunakan kekayaannya. Karena sesuatu telah menimpa dia. Banyak orang kaya stres bukan? Bahkan sampai bunuh diri. Hari ini saya ingin berkata kepada kita. Apapun yang kita capai, apapun yang kita miliki, sampai pada posisi manapun kita hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan sombong. Inilah ke-9 poin itu. Orang sombong karena kekuatan, orang sombong karena gagah dan cantik, orang sombong karena keturunannya hebat, orang sombong karena
kemampuan untuk berbicara dan perilakunya. Dan berikut, orang sombong karena pandai berdagang. Keenam, orang sombong karena memiliki kota dan tempat tinggal yang kuat dan hebat. Orang sombong kemudian karena dia itu muncul hadir sebagai pemenang. Orang sombong karena pangkat, jabatan, dan posisi. Dan orang menjadi sombong karena ia kaya. Muliakanlah Tuhan, karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.